Iblis itu mulia. Iblis teh ahli ibadah. Iblis teh ya guruna para malaikat, tapi diusir dari surga sabab naon? Karena sombong. Itu manfaatnya ngaji untuk nyadarkan diri. Mun misalkan ngaji wae hungkul tapi tersadar diri niatna can bener. Kudu dibeneran niatna, bukan dijauhi ngajina. Aduh abdinya ngaji tapi can sadar-sadar oke, yang keselah terkedah ngaji, salah gitu mah. Ngaji diwajibkan ke Allah untuk menyadarkan diri. Tong ditinggalkan wajib karena tujuannya bukan belum tercapai. Ngaji untuk menyadarkan diri kita. Yang bukan ya, ngaji teh kewajiban. Kunaon diwajibkan untuk menyadarkan diri. Tujuan ngaji teh tujuan diwajibkan ngaji untuk menyadarkan diri. Ketika kita ngaji tujuannya belum didapatkan, ya jangan tinggalkan ngajina, tapi benerkan cara ngajina. Benerin cara ngajinya, dimulai daripada niatnya. Niat tuh saya tong sampai niatnya teh bener. Niat hoyong menyadarkan diri, niat hoyong ridhonya Allah, baru bakal mendapatkan tujuan daripada ngaji, yaitu kesadaran diri. Dan dari Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan hadiah. Hadiah apa? Hadiah apa, Bu? Hadirin hadirat, hadiah apa? Salat yang wajib yang 5 waktu. Itu hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ya, dari hasil Isra dan Mi'raj, dari peristiwa Isra dan Mi'raj, mendapatkanlah Nabi Muhammad hadiah salat. Jadi hadiah teh kalau kita benar-benar ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, tong dijadikan beban. Nama oge salat teh hadiah. Kira-kira jalmi dikasih hadiah keberatan moal? Kirang tarik jawabannya. Jalmi dikasih hadiah keberatan moal? Senang gak? Senang gak? Jalmi dikasih hadiah senang apa enggak? Salat itu hadiah dari Allah. Kalau kita benar-benar ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, kau ngerasa berat dengan sholat, karena sholatnya hadiah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya sholat itu disambut dengan sukacita, disambut dengan gembira, karena ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Tong dijadikan beban sholatnya. Anggap sholatnya hadiah. Rubah cara pikir kita. Kita sering memikirkan bahwa sholatnya menjadi beban dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Suka keberatan sudah mendengarkan adzan teh. Rubah cara berpikirnya. Ingat bahwa sholat itu hadiah dari Allah bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Orang kalau dikasih hadiah bakalan diterima dengan sukacita, nggak bakalan keberatan. Orang mau dikasih hadiah teh. Apalagi keuntungan daripada sholat luar biasa ageuna. Keuntungan daripada sholat luar biasa ageuna. Dan luar biasa bahayana jalmi nu ninggalkeun sholat. Luar biasa bahayana jalmi nu ninggalkeun sholat. Rasulullah pernah ngadawuh kieu, la ruku'a ladina liman la ruku'alah. Tidak dianggap agama Islamnya seseorang yang tidak mengerjakan sholat. Ya bukan. Tidak dianggap keislaman seseorang yang meninggalkan sholat. Keras Rasulullah. Masalah sholat maka keras Rasulullah. Tidak dianggap Islam orang meninggalkan sholat. Akhirnya dijelaskan para ulama maksudnya kumaha. Mun jalmi tidak mengakui kewajiban sholat 5 waktu, maka sanes jalmi muslim. Walaupun ngakuna muslim. Jalmi nu tidak mengakui kewajiban sholat 5 waktu, maka sudah keluar daripada Islam. Lalu bagaimana orang ini ngerasa tahu, ngerti, mengakui bahwa sholat itu wajib, tapi kedul melaksanakan sholatnya, maka dosa besar. Dosa besar orang yang meninggalkan sholat tapi tetap berkeyakinan bahwa sholat itu kewajiban baginya.
Jadi masih ngakuin sholat itu wajib, tapi kedul ninggalkan sholat wae dosa besar eta teh. Kalau sampai ninggalkan sholat sebabnya karena tidak mengakui kewajiban sholat, tidak meyakini kewajiban sholat, sudah keluar daripada Islam. Tegas Rasulullah masalah sholat mah. Sampai diceritakan ada dua orang ngadep ke Rasulullah. Dicerita ya. Ayat dua jalmi ngadep ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayat dua jalmi ngadep ke Rasulullah. Yang satu ini orang pintar. Satu orang pintar. Dia pengen masuk Islam tapi dengan syarat. Bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya pengen masuk Islam ya Rasulullah, tapi dengan syarat saya tidak melaksanakan sholat ya Rasulullah." Apa yang dilakukan Rasulullah? Diusir orang tersebut sambil mengatakan tadi dawuhna, "La dina liman la ruku alah." Tidak dianggap Islam seseorang meninggalkan sholat. Tidak dianggap Islamna jalmi nu teu daek sholat. Diusir ke Rasulullah. Hoyong Islam, hoyong masuk ke Islam tetapi teu daek sholat, diusir ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang pertama ngadep ke Rasulullah, niat nah hoyong masuk Islam tapi ngasih syarat ke Rasulullah, tapi aya hiji syarat ya Rasulullah, abdi teu hoyong salat ya Rasulullah, diusir ke Nabi Muhammad. Aya hiji jalmi ngadep ke Rasulullah, ya Rasulullah, abdi hoyong masuk Islam tapi dengan syarat diizinin untuk zina ya Rasulullah. Zina dosa ageun sanes. Dosa ageun sanes. Dosa agung luar biasa zina teh. Jadi dia ngadep ke Rasulullah, yang masuk Islam tapi dengan syarat diizinkan untuk zina. Bagaimana sikap Rasulullah? Beda. Kalau yang tadi yang nggak mau sholat langsung diusir, orang ini mah nggak diusir, malah dinasehati sama Rasulullah. Kalau yang tadi mah nggak dinasehati langsung diusir. Yang pertama mah jalmi menghadap ke Rasulullah kayak masuk Islam tapi dengan syarat untuk diizinin tinggal bersolat, diusir ke Rasulullah. Jalmi nu kedua ngadep ke Rasulullah kayak masuk Islam tapi dengan syarat tidak diizinin untuk zina. Jadi diusir ke Nabi Muhammad, dinasehati. Kaifa yakunu dzalika li ummika aw yakunu dzalika li ukhtika atau kama qala alaihi salatu wasalam. Bagaimana kalau perbuatan zina tersebut terjadinya kepada ibundamu? Engkau punya ibu bukan? Iya ya Rasulullah. Bagaimana kalau misalkan ada laki-laki yang mensetubuhi berzina dengan ibumu? Engkau punya saudari apa enggak? Punya saudara perempuan apa enggak? Iya ya Rasulullah. Bagaimana kalau ada laki-laki lain berzina dengan saudaramu? Saya tidak rela ya Rasulullah. Saya tidak ridho ya Rasulullah. Begitupun perempuan yang kau zinai, dia memiliki anak atau dia memiliki saudara, yang mana saudaranya atau anaknya atau orang tuanya gak bakalan ridho perempuan tersebut dizinai olehmu. Akhirnya sama Rasulullah diusap dadanya laki-laki tersebut, diusap dadanya sama Nabi Muhammad. Kata orang tersebut, semenjak saya mendapatkan nasihat dari Rasulullah, ya, semenjak dada saya dipegang sama Rasulullah, semenjak itu langsung hilang rasa untuk berzina. Gak ada keinginan lagi untuk berzina. Padahal dia jalmi teh maniak seks, pecandu zina. Pecandu itu apa? Pecandu itu gak bisa ngilangin dah. Kalau gak zina gak enak. Sehingga dia pengen masuk Islam tapi syaratnya diizinin untuk zina. Karena saking sudah candunya dengan zina, pecandu zina. Tapi semenjak sama Rasulullah dinasihatin, dipegang dadana, diusap ke Rasulullah dadana, semenjak itu hilang rasa untuk berzina. Gak ada sedikit pun rasa untuk berzina. Dalam cerita ini, ya, kita bisa lihat bagaimana bedanya sikap Rasulullah terhadap dua orang yang mau masuk Islam, tapi yang pertama syaratnya diizinin untuk meninggalkan sholat, tapi sikap Rasulullah langsung marah dan musir orang tersebut. Yang kedua ayat jalmi masuk Islam tapi dengan syarat diperbolehkan, diizinin untuk zina, enggak langsung diusir.
Beda dengan yang pertama, tapi malah dinasehati yang kedua. Diusap dadanya sama Nabi Muhammad, sehingga dengan mukjizatnya Nabi Muhammad hilang rasanya untuk berzina, gak punya keinginan lagi untuk berzina. Kata ulama apa? Kenapa begitu beda sikap Rasulullah? Kalau yang izin untuk meninggalkan sholat diusir, yang izin untuk dibolehkan zina malah dinasehati, diusap dadanya. Apa bedanya? Bedanya gini, jalmi mutadaik sholat sababna sombong, sedangkan sombong mual biasa dibenerkan. Mun sombong terbiasa dinasehati, karena orang sombong merasa benar. Jadi sumber sebab seseorang gak mau sholat sebabnya karena sombong. Sedangkan kalau sombong merasa benar, orang kalau merasa benar gak bisa dibenerin, gak bisa dinasehatin karena dirinya merasa benar. Beda dengan orang yang berzina. Orang yang berzina tadi itu sebabnya karena nafsu. Kalau nafsu tinggal dinasehatin, dengan mukjizatnya Nabi Muhammad diusap dadanya, hilang nafsu tersebut. Itu perbedaan orang yang gak mau sholat dengan orang yang suka berzina. Kalau orang gak mau sholat sebabnya karena sombong, sedangkan sombong adalah penyebab iblis dikeluarkan di surga. Padahal iblis sudah menjadi guru para malaikat. Bayangkan sobat, iblis itu mulia, iblis ahli ibadah, iblis guruna para malaikat, tapi diusir dari surga sebab naon? Karena sombong. Tah jalmi nu teu daek salat sami wae sifatna jeung iblis. Nyata sombong. Teu pantes asup ka surga Allah Subhanahu wa taala. Beda jalmi nu misalkan maksiat mah gara-gara nafsu, tinggal dinasehati, dia bakalan menerima kalau dia mengakui kesalahannya. Tinggal dinasehatin, tinggal diingetin terus, sehingga sampai nanti datang waktunya dia mendapatkan hidayah. Beda dengan orang gak mau sholat sebabnya karena sombong, susah untuk mendapatkan hidayah karena sombong. Sedangkan sombong menjadi sebab iblis dikeluarkan di neraka. Bayangkan guru malaikat diusir di surga. Bayangkan guru malaikat, sedangkan malaikat yang makhluk mulia, makhluk suci. Iblis guruna diusir di surga gara-gara sombong. Kumaha deui urang nu teu sebanding dengan malaikat, nu teu aya nanaonna mun dibandingkan dengan para malaikat. Kalau kita sombong, ya tepan ke surga untuk kita. Itulah luar biasanya sholat. Saking luar biasanya sholat, ketika zamannya Nabi Muhammad banyak peperangan. Apakah diperbolehkan bagi orang yang perang untuk meninggalkan sholat? Enggak. Tetap bagi orang yang perang tetap diwajibkan sholat. Bahkan diatur kumaha carana sholat ketika perang. Saking pentingna sholat, jalmi nu teu damang wajib sholat selama dia masih sadar. Kalau nggak bisa diri, duduk. Nggak bisa duduk, nyamping ke kanan. Nggak bisa nyamping ke kanan, terlentang. Nggak bisa terlentang, nggak bisa pakai isyarat kepala, pakai isyarat mata. Nggak bisa pakai isyarat mata, pakai isyarat hati. Kalau nggak bisa pakai isyarat hati, antara dua, tos maut atau hilang akal. Hanya nih kalau misalkan pengen lepas daripada kewajiban sholat, dua syaratnya. Harus ada dua sebab ini. Kalau pengen hilang kewajiban sholat, tidak diwajibkan sholat lagi, harus ada dua hal ini. Harus ada salah satu daripada dua ini. Yang pertama tos maut mah sudah selesai kewajiban sholat. Yang kedua hilang akal karena gelo, atau hilang akal gara-gara koma. Jangan mulu koma, jangan mulu gelo, tadi diwajibkan sholat. Pilih wae. Mau misalkan tohoyong sholat. Jadi jalmi nu teu sholat teu aya bedana jeung jalmi nu gelo. Jalmi nu teu sholat teu aya bedana jeung mayit.
Karena hanya dua sebab yang menyebabkan orang boleh meninggalkan sholat. Yang pertama mati atau hilang kesadaran. Kesadarannya hilang gara-gara koma. Bu, hoyong koma bu, gara-gara penyawat bu. Hoyong teh hadirin hadirat, hoyong teh koma. Nya sholat. Hoyong teh gelo. Hoyong teh disampaikan jeung jalan minu gelo. Hoyong teh sholat mantapna. Dan terakhir dijelaskan dalam kitab ini ada sebuah riwayat. Ada sebuah riwayat ya. Hadis ini jaminan dari Rasulullah. Nu ngadawuh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ngadawuh moal mungkin dusta. Naon dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang menjaga salat, istiqomah melaksanakan salat, melaksanakan sholat tepat pada waktunya, Allah bakalan muliakan dia dengan 5 perkara. Yang bukan dia. Jalmi nu istiqomah melaksanakan sholat, merhatikan sholat tepat pada waktunya, bakalan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 perkara. Nu pertama naon? Allah hilangkan kesusahan hidupnya. Hidupnya moal susah. Walaupun hidupnya sederhana, tapi Allah jadikan hatena tenang. Ayeuna aya jalmi nu kaya tapi hatena tenang. Seueur begitu teh. Aya jalmi nu terkenal, nu banyak pengikutna, banyak idol fansna, tapi ternyata matina bunuh diri. Tandana jalmi eta tenang hatena. Tapi jalmi nu istiqomah salat tepat pada waktunya, Allah hilangkan kesusahan hidupnya. Yang membuat susah hidup kita bukan miskin atau kaya, tapi hati orang sadayana. Kalau kita hatinya tenang, walaupun makannya cuma tahu tempe, enak hidupnya. Kalau hati kita tenang, walaupun rumahnya kecil, enak hidupnya. Tapi kalau hati kita nggak tenang, walaupun besar rumahnya, mual nikmat hidupnya. Kalau hati kita nggak tenang, walaupun makannya ayam-ayam, daging-daging, segala macam makanan yang enak, mual enak hirupna, mun hatena tenang. Yang membuat hidup kita enak adalah ketenangan hati. Allah bakalan memberikan ketenangan hati bagi orang yang istiqomah melaksanakan sholat, khususnya bagi yang sholat tepat pada waktunya, sehingga dia tidak merasakan kesusahan hidup. Itu yang pertama. Allah muliakan dia dengan ketenangan hati sehingga dia tidak merasakan kesusahan hidup. Yang kedua apa? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia daripada adab kubur. Gak bakalan diadab di kuburanna, moal diadab. Jalmi istiqomah salat tepat pada waktuna, moal diadab di kuburanna. Nu kadua, nu katilu, Allah bakalan muliakan jalmi istiqomah salat wajib, sholat 5 waktu tepat pada waktunya, yaitu dengan apa? Allah berikan catatan amalannya dengan tangan kanannya. Nanti di akhirat ada catatan amalan diserahkan. Kalau kita ngambilnya dengan tangan kanan, berarti ini jalmi ahli surga. Kalau ngambilnya dengan tangan kiri, berarti ini tandana jalmi ahli neraka. Nah, jalmi nu ahli sholat, Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dengan mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kanan sebagai tanda dia ahli surga. Kemudian yang keempat, kemuliaan yang Allah berikan kepada ahli salat, yaitu dia bakalan bisa melewati sirat. Sirat itu jembatan yang mana jembatannya lebih tipis daripada rambut kita, lebih tajam daripada pisau. Nah, orang yang ahli salat bisa melewati jembatan tersebut dengan cepat seperti kilat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke surga tanpa dihisab heula. Ini jaminan dari Rasulullah bagi orang nu ahli salat, nu istiqomah melaksanakan salat, nu istiqomah salat tepat pada waktunya, nu salatna berjamaah, bakalan mendapatkan 5 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
Allah muliakan dia dengan ketenangan hati sehingga hidupnya nikmat. Hayang kita hidupnya nikmat, hayang kita tenang hatena. Semoga kita habis sholat insyaallah. Semoga istiqomah sholatnya, tepat pada waktunya, bisa berjamaah sholatnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah bakalan muliakan dia dengan dijauhkan daripada azab kubur. Yang ketiga, yang ahli sholat, Allah bakalan muliakan dia dengan diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, sehingga menjadi tanda dia ahli surga. Yang keempat, dia bisa melewati jembatan yang tipisnya lebih tipis daripada rambut, tajamnya lebih tajam daripada pisau, tapi dia bisa lewati seperti kilat, cepat banget melewatinya. Yang keempat, yang terakhir, Allah muliakan dia dengan apa? Maksud surga tanpa hisab. Semoga kita ini yang termasuk dimuliakan oleh Allah dengan 5 perkara ini. Amin ya rabbal. Hoyong kita ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakan dengan 5 perkara iya. Hoyong kita. Hoyong kita. Siap kita mulai di ayeuna istiqomah salat tepat pada waktuna berjamaah. Siap kita. Siap kita. Mugi-mugi dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala di dunia di akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin. Kartos ente. Kartos ente. Alhamdulillah. Itulah ya ilmu yang kita bisa ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada 2 poin daripada apa yang saya sampaikan. 2. Yang pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebagai pelajaran untuk menyadarkan diri kita. Yang pertama itu untuk menyadarkan diri kita bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa kita lemah, bahwa kita hanya makhluknya Allah. Allah yang menciptakan kita semuanya dan menciptakan segala-galanya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil daripada Isra dan Mi'raj, betapa istimewanya sholat. Anggaplah sholat itu, selalu pikirkan nih, simpan di otak sama hati kita, bahwa sholat itu hadiah dari Allah bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Tong ngerasa berat dengan sholat, karena sholat hadiah di Allah Subhanahu wa taala. Ini hadiah. Tapi bagi siapapun yang menerima hadiah ini dengan sukacita, dengan gembira, Allah muliakan lagi dengan 5 perkara. Bayangkan, luar biasa sayangnya Allah sama umat Nabi Muhammad. Allah ngasih hadiah. Bagi siapapun yang menerima hadiah ini, Allah bakal muliakan dengan 5 hal tadi itu. Sudah mah kita dikasih hadiah, kita terima. Kalau kita terima dengan gembira, Allah kasih lagi 5 kemuliaan. Luar biasa Allah teh. Makana kabina-bina jalmi nu teu daek salat. Luar biasa keterlaluanna jalmi nu ninggalkeun salat. Berarti ieu jalmi sombong. Kunaon? Karena tidak mau menerima hadiah dari Allah. Kira-kira jalmi dianggap sombong teu menolak hadiah di presiden? Sombong teu? Sombong. Saha ieu jalmi? Ku presiden bayar dipasih hadiah sepeda tapi tedai, ya kan? Karena presiden sekering kasih hadiah sepeda, dia tidak menerima, merasanya sombong. Ini yang ngasih Allah, bukan presiden. Presiden makhluk, raja juga makhluk. Gak ada raja yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa jadi raja, orang bisa jadi presiden, semuanya atas kehendak Allah. Diangkat oleh Allah, diturunkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktunya. Ya. Orang dikasih hadiah diterima. Kalau hadiah tersebut dari orang yang kita cintai, masa hadiah dari Allah tidak kita terima? Nah gitu. Masa hadiah dari Allah tidak kita terima? Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang kita masih di bulan Rajab. Tahu nggak doa yang dianjurkan untuk banyak dibaca pada bulan Rajab? Doa apa? Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna. Terus apa sadayana? Sok ayeuna sasarangan kita doa. Allahumma barik lana fi
وشعبانا وبلغنا رمضان اللهم ampuni segala dosa kami ya Allah, tutupi segala aib kami ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah, muliakanlah kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang saleh, jadikanlah kami hamba-hamba yang taat, jadikanlah kami hamba-hamba yang dekat dengan kekasih Muhammad. Jauhkanlah kami dari segala macam kemaksiatan ya Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang gemar salat, senang salat ya Allah. Siapapun dari kami yang jauh darimu, dekatkanlah kami ya Allah. Ya Allah, kami yang selalu melupakanmu, jadikanlah kami yang selalu mengingatmu ya Allah. Ya Allah, kami yang selalu maksiat, jadikanlah kami hamba-hamba yang taat ya Allah. Allahumma ya Allah, kami yang masih durhaka kepada orang tua kami, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti ya Allah. Ya Allah, kami yang masih sering membuat sedih kedua orang tua kami, jadikanlah ya Allah kami sebab kebahagiaan dan kemuliaan orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jikalau ya Allah orang tua kami menjadi hina karena sebab kami ya Allah pada malam hari ini ya Allah, jadikanlah kedua orang tua kami mulia dengan sebab kami ya Allah. Ya Allah, jikalau kami masih tercatat sebagai anak yang durhaka, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti ya Allah. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa فهب لي
ya Allah. Penuhi hati kami dengan iman, penuhi hati kami dengan Islam, penuhi hati kami dengan cahaya ilmu, penuhi hati kami dengan cahaya dan kekasih Muhammad, penuhi hati kami dengan cahaya cinta ya Allah, cinta kepadamu, cinta kepada kekasih Muhammad. Jadikan kami hamba-hamba yang berbakti ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang berharga kepadamu ya Allah. Kami takwa jika Engkau masukkan kami kepada neraka-Mu ya Allah. Kami tidak siap dengan neraka ya Allah. Maka pantaskan kami ya Allah untuk memasuki surga-Mu. Bersihkan kami dari segala macam kotoran dosa sebelum kami meninggal ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami, maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Kau adalah Zat yang Maha Pengampun. Kepada siapa lagi kami memohon ampunan ya Allah? Kepada siapa lagi kami meminta maaf atas kesalahan kami ya Allah? Jikalau bukan kepadamu ya Allah. Kepada siapa lagi kami meminta kasih sayang ya Allah selain kepadamu ya Allah? Maka pada malam hari ini ya Allah, bukakan pintu ampunanmu, bukakan selebar-lebarnya pintu rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Penuhi hati kami dengan cahaya hidayah, penuhi hati kami dengan cahaya hidayah ya Allah. Penuhi hati kami dengan cahaya taufik. Ampunkan segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, dengan berkah bulan Rajab ya Allah. Ya Allah, dengan berkah kekasih-Mu Muhammad ya Allah, bukakanlah selebar-lebarnya pintu ampunanmu ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah kami ya Allah dari segala macam kotoran dosa ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dengan berkah bulan Rajab, dengan berkah kekasih-Mu Muhammad, bukakanlah pintu rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan berkah bulan Rajab, dengan berkah kekasih-Mu Muhammad, bukakanlah selebar-lebarnya pintu keberkahan-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan berkah bulan Rajab, dengan berkah kekasih-Mu Muhammad ya Allah, penuhilah hati kami dengan cahaya hidayah ya Allah. Ya Allah,
Allah, dengan berkah bulan Rajab, dengan berkah kekasihmu Muhammad, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang saleh dan salihah, ya Allah. Ya Allah, dengan berkah bulan Rajab, dengan berkah kekasihmu Muhammad, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu mengingatmu, ya Allah. Ya Allah, dengan berkah bulan Rajab, dengan berkah kekasihmu Muhammad, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang dekat denganmu, dekat dengan kekasihmu Muhammad, ya Allah. Ya Allah, dengan berkah kekasihmu Muhammad, dengan barakah mulianya bulan Rajab, ya Allah, jadikan kami ahli salah, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang istiqomah salat tepat pada waktunya, ya Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan bulan Rajab, dengan kemuliaan kekasihmu Muhammad, jadikan kami anak-anak yang berbakti, ya Allah. Jangan jadikan kami anak-anak yang durhaka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dengan berkah bulan Rajab, ya Allah, dengan berkah kemuliaan kekasihmu Muhammad, ya Allah, muliakanlah kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Maafkanlah kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal, ya Allah, penuhilah ruang kuburnya dengan segala macam kenikmatan, ya Allah. Lapangkanlah alam kuburnya, ya Allah. Cahailah kuburannya, ya Allah. Ya Allah, dengan berkah bulan Rajab, dengan berkah kekasihmu Muhammad, ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, muliakanlah mereka, ya Allah. Bahagiakanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, dengan berkah bulan Rajab, dengan berkah kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami hamba-hamba yang cinta kepadamu, ya Allah. Bersihkan segala kotoran hati kami, ya Allah. Ya Allah, dengan berkah bulan Rajab, dengan berkah kekasihmu Muhammad, ketika saatnya datang kematian kami, ya Allah, ketika saatnya datang ajal kami, ya Allah, ketika pada waktunya kami harus meninggalkan dunia ini, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan ahli salah. Wafatkan kami dalam keadaan orang yang bersih dari dosa. Wafatkan kami semuanya dalam ketaatan, ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan salat. Wafatkan kami dalam keadaan ibadah. Wafatkan kami dalam keadaan puasa. Wafatkan kami dalam keadaan membaca Al-Quran. Ya Allah, ya Karim, sebagaimana kami berkumpul saat ini, kami cinta kepadamu, ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surgamu, ya Allah. Segala permintaan kami, ya Allah, tidak ada yang bisa mengijabah dan memenuhinya kecuali-Mu, ya Allah. Engkaulah yang menciptakan kami, kepadamu lah kami memohon Engkau, ya Allah, memohon kepadamu, penuhilah, ya Allah, kebutuhan kami. Kabulkanlah segala hajat kami, ya Allah, dengan barakah bulan Rajab, dengan barakah kekasihmu Muhammad, dengan barakah Al-Fatihah bil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Jikalau ada salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.